Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Agus sebagai dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Fajariani dengan nomor induk mahasiswa 211250057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penyelesaian tugas asesmen akhir semester untuk menghitung material requirement planning atau MRP sesuai dengan instruksi soal. Nilai N yang saya gunakan adalah dua digit terakhir dari nilai dari nomor induk mahasiswa saya. Di sini diketahui bahwa produk A memiliki Bill of Materials, eh, MPS, dan data inventory yang ditunjukkan pada gambar dan tabel di bawah ini. Produk A mempunyai lead time eh, 1 minggu. Berdasarkan Bill of Material, satu unit produk A membutuhkan 2 unit H dan 3 unit J. Lead time untuk H dan J masing-masing 1 minggu. Safety stock untuk produk A itu sebesar 20 unit, produk B sebesar 15 unit, dan produk J sebesar 10 unit. Persediaan awal adalah untuk produk A itu eh, 100 unit, produk H 200 unit, dan produk J itu 300 unit. Schedule receipt tersedia pada week ketiga, yaitu A sebesar 120 unit, H sebesar 300 unit, dan J sebesar 400 unit. Sedangkan lot size untuk setiap produk itu produk A sebesar eh, 5, 5 unit, lot size untuk H itu 12 unit, dan J 15 unit. Di sini diberikan keterangan bahwa N untuk berdasarkan MPS dari produk A ini diketahui bahwa setiap minggu mengandung nilai dijumlahkan dengan nilai N. Diketahui bahwa N adalah dua digit terakhir nomor induk mahasiswa, di mana di sini diketahui nomor induk mahasiswa saya 211250057, maka N adalah 57. Di sini saya sudah menghitung untuk master production schedule-nya untuk produk A. Karena N sama dengan 57, maka setiap angka pada MPS ditambahkan dengan 57. Maka untuk itu di week 1 ditambah 57 maka menghasilkan nilai 164 unit, di week kedua 302 unit, week ketiga 227 unit, week keempat 172 unit, week kelima 191 unit, week keenam 224 unit, dan week ketujuh 243 unit. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel. Ini adalah tabel dari material requirement planning-nya atau MRP-nya. Untuk week pertama diketahui bahwa gross requirement untuk produk A yaitu 194 unit. Persediaan awal project on hand-nya itu sebesar 100 unit. Nah, maka di sini kita kita mengetahui bahwa kita membutuhkan 194 unit, sedangkan yang tersedia saat ini 100 unit dengan safety stock-nya 20 unit dan lot size-nya 5 unit. Dengan kondisi seperti ini, maka kita akan melakukan net requirement dengan cara sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan. Sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan nilai dari setiap uh, net requirement dan menghasilkan project on hand-nya. Yang pertama kita mulai dari week pertama. Itu kita akan melakukan net requirement berdasarkan gross requirement sebesar 194 unit. Nilai dari gross requirement itu dikurangi dengan schedule receipt, di mana di sini schedule receipt-nya 0, dikurangin dengan nilai project on hand minggu sebelumnya ditambahkan dengan safety stock. Maka didapatkan net requirement-nya itu sebesar 114 unit. Nah, untuk
plan order receipt-nya dikarenakan di sini lot size dari produk A itu sebesar 5 unit, maka kebutuhan tersebut harus dibulatkan ke atas. Nah, dengan cara net requirement dibagi dengan lot size-nya. Lalu kita kalikan kembali dengan nilai lot size-nya, maka didapatkanlah nilai dari plan order receipt-nya sebesar 115 unit. Nah, dari nilai ini kita dapat menghitung project on hand-nya di week pertama ini dengan cara plan order receipt kita tambahkan dengan project on hand dikurangi dengan gross requirement, maka akan didapatkan nilai 21 unit. Jadi untuk week pertama kita mendapatkan nilai project on hand-nya sebesar 21 unit. Nah, selanjutnya untuk minggu kedua itu kita lakukan dengan cara yang sama. Kita ketahui bahwa gross requirement di minggu kedua itu sebesar 302 unit. Maka, nah di sini project on hand kita berada di angka 21 unit. Maka kita harus melakukan net requirement-nya. Dengan cara yang sama, kita akan menghitung periode net requirement pada minggu kedua ini. Di sini didapatkan nilai 301 unit. Nah, nilai ini kita dapatkan dari nilai gross requirement kita kurangi dengan schedule receipt, kita kurangin dengan nilai project on hand sebelumnya, ditambahkan dengan nilai safety stock, maka didapatkan nilai 301 unit. Nah, untuk plan order receipt sama nilai pembulatan dari net requirement dibagi dengan lot size-nya sebesar 5 unit. Jadi pengertian dari lot size ini, satu lot itu terdiri atas 5 unit. Di sini dalam artian net requirement-nya itu sebesar 301, maka kita bagi 301 dengan lot size-nya dengan 5 unit. Maka didapatkanlah nilai 305 unit ini dalam artian eh, nilai lot size-nya itu sebesar jadi ada 61 unit. 61 unit itu 61 lot itu terdiri atas 305 eh, 305 unit. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan nilai plan order receipt, di sini kita akan menghitung nilai project on hand di week kedua ini. Dengan cara yang sama, kita lakukan perhitungan project on hand-nya dengan melakukan perhitungan dari plan order receipt yang sudah kita dapatkan, kita jumlahkan dengan project on hand di minggu sebelumnya, dikurangi dengan gross requirement-nya, maka didapatkanlah nilai 24 unit. Nah, perhitungan untuk di week ketiga ini tetap kita lakukan dengan cara yang sama, di mana kita akan melakukan net requirement dengan cara gross requirement kita kurangin dengan schedule receipt di week yang sama, dikurangi dengan project on hand di minggu sebelumnya, ditambahkan dengan safety stock, maka dia didapatkan hasilnya sebesar 103 unit. Nah, untuk plan order receipt juga dengan perhitungan yang sama didapatkan nilai 105 unit. Nah, dengan angka ini didapatkanlah perhitungan project on hand di minggu ketiga itu dengan menghitung plan order receipt ditambahkan dengan project on hand minggu sebelumnya, kita kurangin dengan gross requirement ditambahkan dengan schedule receipt. Maka didapatkanlah nilai project on hand-nya sebesar 22 unit. Dapat kita pahami bahwa untuk nilai plan order release ini merupakan perencanaan dilakukan pada minggu sebelumnya dikarenakan lead time-nya 1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk di week selanjutnya yaitu week 4.
Di week 4 kita gross requirement-nya itu sebesar 172 unit. Maka kita akan melakukan net requirement sama dengan perhitungan sebelumnya dengan cara eh, gross requirement kita kurangi dengan schedule receipt. Di sini schedule receipt-nya 0, dikurangin dengan project on hand minggu sebelumnya, ditambahkan dengan safety stock-nya sebesar 20 unit. Maka didapatkanlah net requirement-nya sebesar 170 unit. Untuk nilai plan order receipt-nya itu 170 unit kita bagi dengan 5 unit. Jadi satu lot size terdiri atas 5 unit dikalikan dengan 5, maka didapatkanlah nilai plan order receipt-nya itu 170 unit. Ini dilakukan pada minggu sebelumnya untuk nilai plan order release-nya. Setelah mendapatkan nilai itu, kita harus melanjutkan dengan menghitung project on hand pada week keempat. Nilai project on hand ini kita dapatkan dari nilai dari plan order receipt, kita tambahkan dengan project on hand di minggu sebelumnya, kita kurangin dengan nilai eh, gross requirement-nya. Maka didapatkanlah project on hand pada minggu keempat itu sebesar 20 unit. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan perhitungan net requirement di minggu kelima. Itu dilakukan dengan cara yang sama. Gross requirement kita kurangi dengan schedule receipt, kita kurangi dengan project on hand di minggu sebelumnya, ditambahkan dengan nilai safety stock-nya, maka didapatkan nilai 191 unit. Untuk plan order receipt, kita hitung dengan cara net requirement dibagi dengan lot size-nya, di mana satu lot itu terdiri dari 5 unit. Jadi dari 91 net requirement itu pembulatannya didapatkanlah plan order release-nya sebesar 195 unit, di mana itu dilakukan pada minggu sebelumnya. Untuk project on hand, kita hitung berdasarkan nilai plan order receipt ditambahkan dengan project on hand minggu sebelumnya, dikurangi dengan gross requirement, maka pada week kelima didapatkan project on hand-nya sebesar 24 unit. Selanjutnya pada minggu ke-6 itu gross requirement sebesar 224 unit. Maka kita akan melakukan net requirement dengan perhitungan cara yang sama, didapatkanlah nilai 220 unit. Dengan project on hand-nya berdasarkan penjumlahan dari plan order receipt ditambah dengan POH dikurangi dengan gross requirement, maka didapatkanlah nilai project on hand-nya di minggu ke-6 itu sebesar 20 unit. Dan di minggu ke-7 itu gross requirement sebesar 243 unit, di mana net requirement-nya itu kita dapatkan dari perhitungan gross requirement kita kurangi dengan schedule receipt, dikurangi dengan project on hand minggu sebelumnya, ditambah dengan safety stock, didapatkan nilai 243, di mana untuk nilai plan order receipt-nya itu pembulatan dapatkan angka 245. Untuk project on hand di minggu ke-7 kita dapatkan sebesar dari penjumlahan plan order receipt ditambahkan dengan project on hand minggu sebelumnya dikurangi dengan gross requirement didapatkanlah nilai didapatkan angka 22 unit. Maka berdasarkan perhitungan ini maka didapatkanlah rilis A yaitu untuk di week 0 itu 115 unit, di week 1 305 unit, di week 2 105 unit, di week 3 170 unit, pada week 4 165 unit, 220 unit pada week 5, 245 unit pada week 6. Ini adalah bentuk perhitungan untuk MRP untuk produk A. Nah, setelah mendapatkan plan order release produk A ini, kita akan menghitung sub assembly untuk produk H. Oleh karena itu, gross requirement H diperoleh dari plan order release produk A. Kita kalikan 2 karena berdasarkan soal tadi dibutuhkan 2 untuk unit H, untuk produk H. Nah, dengan melakukan perhitungan yang sama, plan order release-nya untuk produk H itu 48 di week sebelumnya,
di week 0 itu 612, di week pertama itu didapatkan 216 unit, di week kedua itu didapatkan sebesar 36 unit, di week ketiga didapatkan 384 unit, di week keempat didapatkan 444 unit, di week kelima didapatkan 492 unit. Nah, di sini ada sedikit koreksi atau dari soal, saya akan menjelaskan tentang kolom week -1. Karena kebutuhan H pada week 0 sebesar 48 unit harus sudah tersedia pada week 0. Sedangkan lead time H di sini diketahui adalah satu minggu. Maka plan order release untuk kebutuhan tersebut harus dilakukan pada week sebelumnya. Jadi sebelum week 0 itu harus sudah dilakukan plan order release untuk kebutuhan tersebut. Kan bahwa kebutuhan material pada awal horizon perencanaan harus dipenuhi melalui pemesanan pada periode sebelumnya. Makanya untuk on hand saya letakkan di bagian week -1. Selanjutnya saya menghitung assembly untuk produk J. Berdasarkan bills of materials-nya, satu unit A membutuhkan 3 unit produk J. Oleh karena itu, gross requirement J adalah plan order release dari A, itu kita kalikan 3. Dengan persediaan awal J itu diketahui sebesar 300 unit, safety stock sebesar 10 unit, schedule receipt-nya pada week ketiga itu 400 unit, dan lot size-nya sebesar 15 unit. Nah, maka didapatkanlah hasil dari MRP produk A seperti tabel yang sudah dibuatkan dan seperti perhitungan yang sudah saya jelaskan. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa metode MRP digunakan untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan material berdasarkan kebutuhan produksi. Pada produk A, kebutuhan komponen diturunkan berdasarkan struktur Bill of Materials, yaitu setiap satu unit membutuhkan 2 unit H dan 3 unit J. Perhitungan juga mempertimbangkan persediaan awal, safety stock, schedule receipt, dan lot size, serta lead time. Hasil akhirnya menunjukkan kapan plan order release. Hasil akhirnya menunjukkan kapan plan order receipt dan plan order release harus dilakukan sehingga kebutuhan produksi dapat dipenuhi dengan tetap mempertahankan safety stock. Khusus untuk produk H dan J, plan order release pada week -1 karena kebutuhan sudah muncul pada week 0 dan masing-masing memiliki lead time 1 minggu sebelumnya. Demikian pengerjaan asesmen akhir semester saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Eh, Mungkin ada yang tidak tepatnya. Saya mengharapkan ada koreksi dan bimbingan lebih lanjut dari Profesor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.